Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng Arini ya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Nah, video kali ini kita tuh bakal ngomongin alternatif laptop dengan layar OLED. Tetap powerful tapi terbilangnya cukup terjangkau ya. Harganya daripada laptop sebelumnya pernah kita cobain. Jadi kayak apa laptopnya, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah, laptop yang bakal kita bahas kali ini tuh namanya Asus VivoBook Ultra 15 OLED dengan seri M513. Yang emang peruntukannya itu buat mahasiswa hingga profesional kreatif buat ngedukung produktivitasnya. Meski untuk bodinya sendiri tuh gue akuin nggak sekompak ZenBook memang, tapi gue tuh rasanya VivoBook Ultra 15 OLED ini tuh tetap punya body yang juga slim dan ketebalan tuh 6,7 mm aja dengan berat 1,7 kg. Ini tetap membuatnya nyaman sih guys buat dipakai untuk kebutuhan mobile. Paling dimensinya aja sih yang sedikit lebar gitu ya, karena punya lebarnya itu sekitar 15,6 inch. Nah, ngomongin soal layarnya ini tuh termasuknya yang istimewa. Yes, bakal bikin salah fokus lah buat kesan pertama pada saat nyalain si laptop dan juga mandang si layarnya ini. Itu kayak warnanya terasa vivid dan juga hitamnya terasa pekat. Yoi, karena sejatinya doi itu udah dikasih layar seluas 15,6 inch dengan resolusi Full HD dengan panel OLED yang impresif. Layar OLED ini juga udah 100% DCI-P Tricolor Game Mode ya, yang nampilin warna itu lebih akurat. Ini tuh bakal nge-support banget buat kebutuhan editing video, editing foto ataupun buat nonton ya. Itu ya udah nyaman banget. Ditambah lagi udah bersertifikat Flame Lane Eye Care yang bakal ngelindungin mata dari paparan cahaya biru. Nah, dari beberapa fitur tadi gue sebutin itu ngebuatnya jadi salah satu layar OLED terbaik lah buat di kelasnya. Nah, secara visualnya udah enak banget ya buat nikmatin konten multimedia, apalagi untuk kebutuhan nonton. Tapi gimana untuk bagian suaranya? Suaranya juga bisa dibilang ya nggak kalah jauh crispy gitu ya. Karena ya laptop ini juga udah dibekali dengan audio by Harman Kardon yang secara keluaran suaranya terbilangnya asik nih. Buat spek yang di bawahnya itu ada dua varian ya, ada yang menggunakan AMD Ryzen 5 dan juga ada Ryzen 7. Keduanya itu perbedaannya sejutaan gitu ya teman-teman. Buat spek lainnya itu doi dilengkapi dengan RAM 8GB, storage itu menggunakan 512GB PCIe, dan pastinya laptop ini juga sudah terinstall Windows 10 ya. Dan ternyata langsung dapat notif upgrade ke Windows 11. Ini pastinya gratis sih, nice banget lah, nggak perlu bayar lagi. Ngomong-ngomong, kalau kita perhatiin tuh di Windows 10 ataupun 11 ini udah lengkap dengan browser terbaru dari Microsoft ya, yaitu menggunakan Microsoft Edge yang secara tampilan itu dibuatnya lebih simple, modern, dan tentunya untuk mendukung produktivitas selama terhubung ke internet. Alternatif lainnya itu buat keamanannya kita juga bisa manfaatin fingerprint sensor ya, yang letaknya itu di bagian touchpad ini. Terus buat bagian keyboardnya sendiri udah lengkap dengan LED backlit hingga 3 kali tingkatan. Dipakai untuk kebutuhan ngetik cukup enak ya, punya 1,4 mm key travelnya. Meski ya untuk awal-awal gue tuh ngerasanya butuh penyesuaian gitu ya pada saat tiba-tiba ada kesalahan ngetik, itu kayak rada nyaru aja gitu ya tombol backspace ataupun delete-nya. Jadi kayak suka salah klik gitu. Ya karena emang kalau kita perhatiin di sini dibuatnya itu semua tombol keyboardnya kayak nyatu gitu ya, antara tombol function ataupun tombol numeric lainnya. Kecuali emang tombol enter yang dikasih list warna hijau stabilo ini. Nah, meski itu termasuknya yang ramping, buat bagian portnya terbilangnya cukup lengkap. Dari mulai adanya 2 USB 3.2 Gen 1, lalu di sisi lainnya itu adanya micro SD card reader, adanya port jack audio, ada USB Type-C, ada USB 2.0, dan HDMI juga nih guys. Dan ada juga untuk port pengecasan, tapi sayangnya itu belum menggunakan USB Type-C. Oke, jadi segitu aja video kali ini, alternatif laptop 11 jutaan yang tetap powerful dengan kualitas layar yang ciamik banget. Asli. Tentunya buat kebutuhan entertainment ataupun buat produktivitas lain ya yang berhubungan dengan editing foto ataupun video yang emang butuh keakurasian warna, laptop itu bisa jadi pilihannya nih guys. Oke, sekian dari gue, terima kasih buat sudah nonton sampai video. Kalau misalnya berminat boleh banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi ya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.